Sepanjang beliau memimpin 5 tahun, umat Kristiani terutama, itu beribadahnya dengan sangat aman dan damai. Ada 2 gereja di dekat daerah saya, satu gereja Katolik dan satu gereja Kristen. Itu membuktikan bahwa beliau seorang yang juga berbudaya. Ya, jadi saya pikir bahwa kalau ketika guru diprioritaskan, guru ada sebagai pemimpin, wah yang dipikirkan pertama adalah pendidikan. Karena kita sekarang ini ada gagal pendidikan kita. Gagal pendidikan kita, maka perlu pemulihan. Pemulihan, gerakan gagal. Perubahan, begitu. Iya. Harus ada perubahan di situ. Lalu istrinya juga dari lingkungan akademisi, Ibu Ferry itu lulusan dari magister luar negeri. Jadi cocok ini menjadi ibu negara yang baik untuk teman-teman sebagai Iya, wanita. secara perempuan kami mendukung itu. Sangat mendukung ya. Sangat kalau mendukung ibunya kalau punya ibu negaranya itu pintar, pandai, go internasional. Orang-orang tertentu membawa isu Yaman untuk menyudutkan atau menjatuhkan Pak Anais. Gimana menurut Kakak Sari? Begini ya, Belum begitu banyak disinggung itu ini loh. Pak Anies bisa menaikkan UMP Jakarta itu di atas ketentuan nasional. Di atas ketentuan nasional. Jadi misalnya mau kita bandingkan sama provinsi lain, provinsi Jakarta pada saat di bawah kepemimpinan Pak Anies itu kita UMP-nya naiknya tuh lumayan besar. apalagi zaman Covid. Apalagi zaman Covid. Nah ini saya mau tanya satu lagi Kakak Sari, ada beberapa lagi. Kakak Sari, selama mendukung Pak Anies, apakah Pak Anies membantu atau mungkin dari tim Pak Anies kasih duit, nasi bungkus mungkin? Karena dinilai bahwa kita ini disuap dengan nasi bungkus, diberikan nasi bungkus, betul nggak? Berdiskusi, meminta pandangan, pendapat dengan Kakak Sari, Kakak Hana, Putri NTT, dari Katolik, dari Protestan. Artinya, Pak Anies bukan hanya didukung oleh satu golongan, tapi semua golongan sudah mencintai Pak Anies. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama channel Langkah Anies kedatangan 2 tamu terhormat kami dari Nusa Tenggara Timur. Di sini saya akan memperkenalkan wanita hebat, anak muda yang sudah mendukung Pak Anies sebagai calon presiden 2024. Langkah Anies bersama dengan saya, Fritz Alor Boy. Kita santai-santai saja ya, agak rileks begitu. Oke, saya akan bertanya terkait tentang Pak Anies Baswedan. Apa alasan kakak berdua mau mendukung Pak Anies Baswedan? Oke, kita langsung ke pertama. Saya mau perkenalkan dulu bersama kakak siapa? Nama saya Hana Karistia Kusa, asal saya dari Provinsi Alor, lebih tepatnya Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi kakak Hana ini adalah salah satu putri Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapaknya adalah pendeta, anak pendeta mendukung Pak Anies Baswedan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita perkenalkan dulu Kakak Sari, Katolik. Silakan Kakak Sari, perkenalkan identitas. Halo, selamat malam. Saya Sari dari Larantuka, kota yang dijuluki kota Serambi Roma. Kota Larantuka itu ada di ujung timur Pulau Flores, NTT. Saya datang dari Larantuka dan dari 2003 saya berada di DKI Jakarta. Saya bekerja di Jakarta dan juga hari ini saya memutuskan untuk mendukung Anies menjadi presiden 2024. Tahan dulu, kita satu-satu. Oke, saya mau tanya-tanya dulu buat adik saya, adik Hana dari Alor. Kebetulan bapaknya pendeta dan dia juga anak pendeta. Pastilah agak menarik nih. Saya mau tanya dulu adik Hana. Katanya adik Hana ketua Beta Manis DKI ya? Iya betul, saat ini saya menjabat sebagai Ketua Umum Ketua Beta Manis. Beta Manis DKI Jakarta. Beta Manis adalah beta mendukung Anies presiden. Oke. Kakak Hana, pernah dengar nggak isu intoleransi? Kalau isu intoleransi tentang Pak Anies itu udah sangat sering terdengar ya di Jakarta ini. Banyak juga orang-orang yang bernegatif thinking sama Pak Anies soal isu tersebut gitu. Kakak Sari pernah dengar isu intoleransi? Semacam apa isu intoleransi? Banyak sekali, hampir setiap hari, bahkan teman-teman yang tidak mengenal Anies pun ikut-ikutan menyatakan bahwa Anies intoleransi. Padahalnya kalau kita cermati baik-baik dalam keseharian beliau. Tahan dulu, saya mau tanya.
Nah, ini menarik nih. Banyak yang menilai dan mengatakan bahwa Pak Anies itu adalah intoleransi. Benarkah Pak Anies itu intoleransi? Silakan dari Kakak Hana. Jawabannya sangat tidak ya. Apa alasannya tidak? Karena salah satu programnya Pak Anies yang saya tahu itu beliau sangat mendukung agama-agama, apalagi yang ada di Jakarta ya, karena skupan Pak Anies waktu itu sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jadi yang saya tahu itu program Pak Anies salah satunya itu untuk para pemuka agama, lalu ada bantuan untuk para pemuka agama juga, dan bantuan untuk gedung-gedung tempat beribadah di Tempat Jakarta. ibadah ya. Jadi bukan cuman untuk saudara-saudara yang beragama Muslim, tapi juga saya sebagai umat Kristiani dan juga saya sebagai anggota gereja juga merasakan banyak manfaat dari program kerja Pak Anies tersebut gitu. Mungkin ini yang banyak orang yang Berarti belum yang tahu dinamakan Pak Boti itu ya, bantuan operasional tempat ibadah itu Iya, ya? Boti. Oke, Boti teman-teman. Oke, saya mau tanya lagi nih, minta pendapat Kakak Sari yang sering dipanggil Kakak Sari Cantik. Menurutmu Pak Anies itu intoleransi? Silakan. Tidak. Alasannya? Karena begini, sepanjang beliau memimpin 5 tahun, umat Kristiani terutama itu beribadahnya dengan sangat aman dan damai. Dan juga kebetulan di dekat tempat tinggal saya sedang ada namanya pembangunan gereja, cagar budaya gereja lama yang diperbaharui lagi menjadi cagar budaya di DKI Jakarta. Itu tahun berapa menurut Kakak Sari? Kira-kira menurut pandangan Kakak Sari, ketahuin tahun berapa kira-kira? Ya, ini sekarang sedang ada pemugaran Jadi untuk dari beberapa masa Pak Anies gereja. Baswedan ya? Pada masa Pak Anies Baswedan, ada 2 gereja di dekat daerah saya, 1 gereja Katolik dan 1 gereja Kristen. Itu membuktikan bahwa beliau seorang yang juga berbudaya. Jadi selain toleransi kita balik ya, intoleransi menjadi toleransi dan berbudaya. Dan berbudaya. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi, saya mau tanya Kakak Sari nih. Apakah pernah membenci Pak Anies? Oh, pernah dong. Dukungannya ke siapa? Waktu itu 2017 tidak dipungkiri ke Ahok. Berarti dari 2017 sudah benci Pak Sangat Anies? membenci Pak Anies, sampai ke 2022 saya sangat membenci Pak Anies. Kakak Sari juga mantan hater Pak Anies. Ade Hana gimana? Ya mungkin sama ya, karena pada saat itu kan isunya memang besar-besarnya kan masalah intoleransi itu, apalagi kita sama-sama tahu yang soal 212 ternyata Pak Anies tidak terbukti ada di dalamnya gitu. Karena mungkin waktu itu karena waktu itu mungkin belum kenal, makanya belum sayang. kenal maka belum saya. Iya, Kalau kenal sudah kenal kata cinta saya. begitu ya. Iya. Setelah Oke. kenal jadi sayang. Jadi menurut dia, Ade Hana, bahwa Pak Anies tidak terbukti yang namanya intoleransi. Iya. Nah menarik nih, saya mau gali lagi dengan Kakak Sari nih, membandingkan antara, katanya Kakak Sari 2003 sudah di DKI Jakarta, otomatis beliau tahu persis gubernur ganti gubernur, bagaimana perkembangan pembangunan yang dilaksanakan atau kebijakan program kerja yang dilaksanakan oleh gubernur ganti gubernur. Kita khusus dulu untuk intoleransi, kembali lagi nih. Kakak Sari katanya 2003 sudah di Jakarta ya, tadi Kakak sendiri bilang. Nah menurut Kakak Sari, dari gubernur ganti gubernur, siapa yang betul-betul melakukan perubahan terkait intoleransi atau toleransi itu? Saya pikir bahwa semua gubernur punya tujuan baik. Semua punya tujuan baik ya. Untuk bagaimana menciptakan kedamaian di DKI Jakarta ini. Tetapi ketika 2022 itu yang membuat saya tertarik. Kenapa 2012? saya harus 2022 Desember pada saat misa Natal. Saya Natal di daerah, di tempat yang menjadi salah satu bangunan yang dicagar budayakan itu. Sedang ada pembangunan Berarti di situ. itu dari Pak Anies? Dari Pak Anies. Jadi disitulah saya terkesan bahwa, oh ternyata mindset berpikir saya seorang Anies itu salah. Berarti dari hater menjadi Menjadi love dong. lover. Ingat itu, dari hater menjadi lover, karena
Pak Anies memberikan kepastian pembangunan gereja dalam hal di cagar budaya di tempatnya Kakasari. Nah, menariknya Ade Hana, dengar Bapak Pendeta, ketika mendukung Pak Anies begitu, menurut pandangan Ade Hana, gimana? Bapak responnya seperti apa nih? Kalau untuk sampai saat ini sih orang tua masih belum menentukan pilihan politiknya. Cuman orang tua juga tidak melarang. Maksudnya dia pasti tahu saya sudah memikirkan matang-matang pilihan politik saya mau kemana begitu. Karena pilihan politik ini kan tidak bisa dipaksakan. Sama seperti agama, kita pemilih politik, jalur politik juga merupakan hak gitu untuk semua orang gitu. Baik, saya mau tanya Kakak Sari nih. Kakak Sari, sejak kapan mencintai Pak Anies? Ya, Dalam hal ini dukungan ke Anies begitu. saya mencintai Pak Anies sejak pada saat saya gereja Natal itu. Tahun berapa? Bulan berapa mungkin? Desember 2022. Desember 2022 Kakak Sari mendukung Pak Anies Baswedan sebagai capres. Jadi sebelum deklarasi Nasdem, beliau sudah duluan kalah saya. Saya itu sudah deklarasi baru saya gabung. Nah, kalau ada Hana sendiri, kapan tuh mendukung Pak Anies? Berapa lama nih? Kalau untuk mendukungnya itu mungkin waktu itu kira-kira di awal-awal tahun ini juga deh kayaknya di Januari. Tapi mungkin hatinya sudah Januari betul-betul menyentuh Pak Anies 2023. atau masih suam-suam atau samar-samar begitu? Kalau misalnya udah mulai maksudnya memperhatikan Pak Anies itu ya semenjak zaman Covid itu Kak. Jadi pada zaman Covid itu program BOTI itu kan baru jalan Ya. dan itu benar-benar Membantu gereja-gereja dan juga saya juga ikut merasakan sedikit gitu loh karena Anak kan pendeta jadi merasakan ya bantuan BOTI. karena bantuan BOTI itu salah satunya seperti memberi apa ya salary untuk pemuka agama juga salah satunya. Jadinya pada saat itu kami sekeluarga memang sangat terdampak COVID. Jadinya dengan adanya bantuan BOTI ini tuh jadi Membantu keluarga, ekonomi sangat keluarga. terbantu keluarga untuk melewati masa-masa krisis itu gitu. Lahir di Jakarta? Atau Iya, saya lahir besar di Jakarta. lahir besar di Jakarta, otomatis kondisi Jakarta, pemerintah ganti pemerintah, gubernur ganti gubernur, beliau tahu persis. Nah, kita lanjut lagi nih. Selain daripada isu intoleransi yang beredar, Kakak Sari, saya mau tanya, apa sosok Pak Anies yang buat selain daripada yang isu toleransi itu, yang buat Kakak Sari tertarik dengan Pak Anies? Silakan. Secara personal, saya melihat adanya kedamaian dalam diri Pak Anies. Bagaimana beliau berdiskusi, beliau seorang pemimpin yang tidak meledak-ledak ketika beliau berdiskusi dengan orang lain itu sesuatu yang nyaman gitu. Kalau dulu kita mungkin melihat ada pemimpin yang meledak-ledak dengan ini, Anies itu nyaman ya menurut saya ya. Yang kedua, saya merasakan sendiri fasilitas umum Seperti yang apa ada tuh? di DKI Seperti apa Jakarta. kira-kira? Yang nggak usah jauh-jauh, Transjakarta. Transjakarta. Jaklingko itu yang dimaksudkan? Jaklingko itu kita naik tidak berbayar asalkan kita punya kartu. Tidak berbayar, gratis. Gratis, nol Jaklingko Wow, keren. itu. Itu adalah hasil dari Pak Anies. Apakah itu membantu warga yang berkategori miskin? Sangat membantu karena Jaklingko itu masuk sampai ke daerah pelosok. Saya mau ke rumah teman saya nggak perlu mengeluarkan kocek lagi. Bermodalkan kartu saya bisa naik, tap, asalkan pakai masker waktu itu, duduk dengan manis, silahkan sampai di tempat tujuan dengan aman, nyaman, selesai. Nah, coba Kakak Sari bisa berikan gambaran apakah gubernur lain sudah melakukan terapan transportasi publik itu yang dimaksud Kakak Sari? Kalau yang gubernur lain ya, saya pikir Jaklingko kan adanya di masa Anies. Oh, masa Anies ya? Iya, jadi saya tidak, kalau Transjakarta mungkin kemarin-kemarin sudah ada sebelumnya. Tetapi bahwa kenyamanan pada saat di Transjakarta dengan memisahkan antara perempuan di situ,
ibu hamil. Ada pembagian. Ada, di kereta api pun sama, prioritas bagi perempuan, bagi difabel, semua itu diperhatikan dengan sungguh-sungguh di zaman Anies. Dan kita tuh enggak lagi yang berarti nama Pak Anies itu berhasil dipersulit. begitu ya? Berhasil. Menata Itu yang membuat transportasi. saya bahwa ini ada perbandingan gitu loh. Perbandingan ketika beliau ini memimpin dengan yang kemarin-kemarin ya. Ada yang memimpin, semuanya bagus. Tetapi bahwa DKI Jakarta ini begitu baju, terutama sepeda, jalur sepeda. Ya? Sekarang orang otomatis berlomba mencari yang namanya kesehatan. Sepeda menjadi salah satu alternatif. Dan itu kita harus akui bahwa itu ada di pemikiran Pak Anies. Dan Pak Anies melakukan itu hingga tuntas. Nah, Gitu. tempo hari di Komal TikTok ada yang singgung tentang jalur sepeda nih. Mengatakan bahwa jalur sepeda itu membuat macet, mengganggu aktivitas pengguna transportasi. Benar nggak? Ya tidak, karena jalur sepeda kan sudah ada jalurnya tersendiri. Cocok. Jalur sepeda sekarang ini sudah ada jalur tersendiri. Saya pikir bahwa mereka tidak menggunakan jalur umum. Tidak, mereka kan ada di sisi sendiri, sisi kiri, paling kiri itu. Jadi itu salah, kalau buat saya itu Salah ya, keliru, pernyataan mereka pernyataan itu. Pernyataan mereka keliru. Keliru. Nah, Ade Hana, apa yang Ade Hana tahu dari sosok Pak Anies ini selain daripada toleransi? Oke, kalau sosok Pak Anies di luar dari toleransinya beliau, mungkin beliau ini yang saya tahu sosok intelek yang saya sedikit paham tentang latar belakang beliau itu. Beliau juga kuliah Di luar negeri? di luar negeri, Di UGM? di UGM juga, lalu istrinya juga dari lingkungan akademisi. Ibu Ferry itu lulusan dari magister luar negeri. Jadi cocok nih menjadi ibu negara yang baik yang untuk saya teman-teman tahu. sebagai Iya, wanita. secara begitu. perempuan Iya. kami mendukung itu. Sangat mendukung ya Sangat kalau mendukung ibunya kalau punya punya ibu negaranya itu pintar, pandai, go internasional, punya pandangan yang meluas ya. Apalagi ya kita di Indonesia ini sangat butuh yang namanya gender. Iya. Kita butuh loh, selain di DPR RI kita juga butuh kalau punya ibu negara yang bisa go internasional yang mendukung suaminya. Oh, saya pikir bahwa kepentingan kesejahteraan dan keadilan itu pasti ada di Indonesia ini. Wow, luar biasa ya pendapat kedua. Ya karena begini loh Kak Frit, saya tambahkan, Pak Anies itu kan latar belakangnya guru. Betul. Ya. Di 2019, beliau itu punya program loh, Indonesia Mengajar kalau tidak salah ya. Pak Anies itu 2009 ya, 2009. Terus istrinya sendiri juga latar belakang guru. Dia mantan rektor. Saya anak guru. Bagaimana seorang guru itu dia mendidik, mengasuh dan mendidik. Ya. Jadi saya pikir bahwa kalau ketika guru diprioritaskan, guru ada sebagai pemimpin, wah yang dipikirkan pertama adalah pendidikan. Karena kita sekarang ini ada gagal pendidikan kita. Gagal pendidikan kita, maka perlu di pemulihan. Pemulihan, Gerakan gagal. perubahan, begitu ya. Iya. Harus ada perubahan di situ. Nah, Ade Hana, menarik nih. Ini semakin baik untuk kita gali lagi. Menurutmu butuh tidak sosok ibu negara yang berpendidikan, intelek dan keren? Gimana? Oh ya, jelas sangat butuh karena sebagai ibu negara nantinya pastinya beliau juga akan mendukung sektor pendidikan dan mungkin juga akan lebih banyak mendorong gerakan perempuan untuk bersama-sama maju begitu dalam sektor pendidikan. Nah, ini saya mau sentil sedikit nih. Teman-teman kakak kita berdua ini sudah sangat menggali, menyampaikan tentang prestasi Pak Anies. Anies berprestasi kan? Serius Anies berprestasi? Berdasarkan yang tadi ya? Iya. Oke. Iya. Saya mau gali dulu. Ini kalau di Komal TikTok dan banyak orang yang mengatakan bahwa Pak Anies akan 0% di NTT. Hana sebagai putri NTT, Kakak Sari sebagai putri NTT, bagaimana pandangan? Benarkah Pak Anies itu 0%? Silakan Kakak Sari. Kalau saya untuk memilih ya, saya suka belum tentu orang lain ikut suka. Cocok.
saya pilih belum tentu orang lain ikut pilih. Tetapi kan yang saya lihat adalah rekam jejaknya, pekerjaannya, apa yang pernah dia buat. Ya seperti tadi saya katakan bahwa yang tadinya saya haters terhadap seorang Anies, tetapi hari ini saya katakan bahwa saya memilih Anies karena pandangan saya sendiri. Toh nanti juga ada teman-teman lain di sana kan. Anies ini kan tidak didukung oleh 1-2 orang. Ada partai yang juga berperan. Saya pikir bahwa ada teman-teman yang bisa saling memberikan pengaruh. Berarti gitu. tidak 0%, 0% tapi ada itu buat angka. saya tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena kita juga akan memberikan informasi-informasi edukatif ini kepada keluarga-keluarga kita gitu loh. Baik. Bagaimana Adehana? Menurut Adehana sendiri? Kalau menurut saya nggak mungkin ya kalau sampai 0%, karena basis kami juga di NTT itu juga sedang bekerja keras untuk meningkatkan supaya angka ini bisa stabil gitu. Dari yang sebelumnya saya sempat singgung, nggak kenal maka tak sayang itu. Ya di sini kita posisinya ya harus mengenalkan gitu Pak Anies. Mungkin yang di daerah di NTT sana belum pernah tahu nih rekam jejaknya Pak Anies, nggak tahu program kerjanya Pak Anies kayak yang tadi udah saya sempat singgung. Mungkin mereka yang di daerah-daerah nggak tahu nih. Nggak tahu. Taunya cuma berita-berita viralnya Pak Anies yang masa lampau gitu. Jadi dengan keyakinan Kakak Sari dan Kakak Hana mengatakan bahwa 0% di NTT itu salah dan mereka sudah Iya. bantah. Ada target? Karena gini loh Kak Frit, semua orang itu punya hak. Anies itu juga punya hak untuk dipilih. Dia sebagai warga negara Indonesia, dia berhak ikut dalam konstelasi politik. Jadi kalau ada yang berpikir Anies tidak boleh, alasan dia A, B, C, D, saya pikir jangan. Karena saya pun punya hak untuk menjadi wakil rakyat kelak nanti. Betul. Ingin jadi wakil presiden? Kita tunggu di sesi berikut. begitu ya. Mimpi nanti. Mimpi Mimpi itu boleh. mimpi itu boleh. Siapapun boleh bermimpi. Silahkan. Oke, saya mau tanya satu nih. Ini satu lagi yang menurut saya menarik banget dan itu menjadi perbincangan hangat di media sosial. Isu Yaman, isu pribumi. Nah, orang-orang tertentu membawa isu Yaman untuk menyudutkan atau menjatuhkan Pak Anies. Gimana menurut Kakak Sari? Begini ya. Kalau kita semua di Indonesia ini ditilik dari nenek moyang kita, silsilah kita datang dari mana, semua juga akan ketahuan dia berasal dari mana. Selagi dia masih punya KTP Indonesia, dia adalah warga negara Indonesia. Jadi buat saya itu isunya Yaman atau isu mana, hari ini kita berhenti terhadap pemikiran-pemikiran tersebut. Kita harus pintar bahwa kita tidak usah lagi membawa hal-hal gitu. Bolehlah mereka mengatakan jagoan mereka A, B, C, D. Kita juga harus menyampaikan bahwa ini tidak benar. Mindset itu kita lupakan. Kenapa? Karena 2019 kita boleh gontok-gontokan. Akhirnya mereka bersama kok. Ya. Ngapain kita harus adakan perbedaan-perbedaan lagi? Kita tidak usah lagi mencari kelemahan-kelemahan. Yang kita perlukan sekarang di Indonesia adalah bagaimana orang-orang yang kita ajukan, orang-orang yang kita usung, orang-orang yang kita inginkan menjadi pemimpin kita ini, mereka bisa menciptakan keadilan bagi Indonesia. Menciptakan keadilan bagi Indonesia. Nah, ini lagi nih. Kira-kira selaku Ketua Beta Manis DKI Jakarta, strategi apa yang Kakak Hana dan Ketua Dewan Pakar Beta Manis DKI Jakarta akan menggunakan untuk memenangkan Pak Anies di DKI maupun di NTT kampung halaman itu sendiri? Silakan Adehana. Oke, kalau dari saya karena saya masih termasuk kategori generasi milenial, mungkin saya akan lebih banyak segmen saya untuk teman-teman yang sesama milenial dan untuk pemilih pemula. Pemilih pemula, milenial. Pemula yang menurut data itu jumlahnya juga sangat banyak, Ya. Kak Fritz. Jadi kita harus lumayan konsentrasi juga untuk teman-teman di pemilih pemula dan
generasi milenial gitu. Salah satunya mungkin bisa dari gerakan sosmed. Gerakan Seperti sosmed. yang sekarang ini kita lakukan, kita menyebarkan info-info soal kinerja Pak Anies, dari tadi materi tentang intoleransi, terus program kerja Pak Anies soal yang kemajuan transportasi di DKI, dan masih banyak Sosialisasi lagi program kerja yang pernah diraih oleh Pak iya, Anies. prestasi-prestasi Pak Anies. Seperti salah satu contohnya itu yang orang-orang belum begitu banyak Ketahui. belum begitu banyak disinggung itu ini loh. Pak Anies bisa menaikkan UMP. Jakarta itu di atas ketentuan nasional. Di atas ketentuan nasional. Jadi misalnya mau kita bandingkan sama Yang lain? provinsi lain, provinsi Jakarta pada saat di bawah kepemimpinan Pak Anies itu kita UMP-nya naiknya tuh lumayan besar. Apalagi zaman Apakah COVID itu ya. Apalagi zaman Covid. Apalagi zaman Buruh, COVID. kebetulan Kakak Sari dari Iya. kaum buruh, bagaimana perasaan Kakak Sari ketika ada UMK? Saya pikir UMP bahwa para buruh itu sangat nyaman. Sangat nyaman dan bersukacita, ya. sangat bersukacita. Kenapa? Karena gini loh, ketika UMP itu naik dan bisa mencukupi, setidaknya mereka punya bonus lebih untuk menyimpan dan menabung buat masa depan anaknya. Hari ini belum ada yang memikirkan bagaimana anak Indonesia itu punya bonus masa depannya. Jadi saya pikir bahwa bukan habis sekedar di ekonomi makan dan minum, tidak. Tetapi kita juga harus berpikir bahwa buruh itu bisa tidak dia menyimpan untuk anaknya. Jadi kenaikan UMP itu sangat membantu ya? Sangat membantu. Berarti Anies berhasil dalam hal menekan angka pengurangan gaji itu ya? Iya, secara finansial, secara kesejahteraan yang dengan kenaikannya agak lumayan, itu bisa membantu sekali. Oke, sangat membantu ya. Jadi saya boleh nambahin sedikit ya. Jadi garis besar yang tadi udah kita bahas dari UMP, bantuan BOTI ini, jadi sebenarnya Pak Anies ini sangat benar-benar memikirkan keluarga-keluarga yang ada di Jakarta gitu. Apalagi kalau beliau menjadi presiden. Mungkin bisa dilakukan secara nasional ya? Iya, mungkin beliau bisa melakukan atau mengadakan program yang lebih besar yang manfaatnya bisa lebih banyak dirasakan oleh seluruh Rakyat penduduk kecil. Indonesia, rakyat kecil maupun di pelosok-pelosok gitu. Nah, ini saya mau tanya satu lagi Kakak Sari, ada beberapa lagi. Kakak Sari, selama mendukung Pak Anies, apakah Pak Anies membantu atau mungkin dari tim Pak Anies kasih duit, nasi bungkus mungkin? Karena dinilai bahwa kita ini disuap dengan nasi bungkus, diberikan nasi bungkus, betul nggak? Oh, tidak. Kita datang dari hati, jadi kita melakukan dengan sukacita, tidak ada paksaan. Kita gunakan apa yang ada pada diri kita. Bahkan kalau bisa, kita gunakan kekurangan kita lah untuk membantu Pak Anies gitu. Yang penting Pak Anies menang begitu ya? Yang penting Pak Anies menang. Nasi bungkus tidak ada pun tetap kita kerja begitu. Kita kerja. Kita tidak menuntut hal itu bahwa kita harus digaji seperti teman-teman relawan lain. Dan minta maaf, saya itu pernah ditawarin masuk dalam kelompok sebelah. Mendapat jabatan yang bagus, yang bisa digaji nggak? Digaji, mengelola keuangan gitu. Dan saya berpikir, kalau kita ikut bohir-bohir seperti ini, wah besok-besok kita tergadaikan. Kebetulan hati nurani saya tidak mau tergadaikan dengan hal itu, saya menolak. Kan Kakak Sari mendukung dengan hati ikhlas dan menurut dia digaji pun dia tidak pedulikan, yang penting hatinya sudah lover kepada Pak Anies Baswedan. Nah, menurut Kakak, ini kan ketua relawan yang dari jauh mondar-mandir menggunakan ojek, otomatis uangnya kantong sendiri kan, menggunakan kantong sendiri nih. Apakah ada donatur atau tim Pak Anies yang kasih duit atau nasi bungkus mungkin? Nggak ada ya, saya selama ini belum pernah dapat amplop. Belum pernah menerima amplop-amplop, Sukacita atau mungkin ada perasaan dapat dongkol? nasi bungkus. Ya, saya memilih Pak Anies itu atas dasar keputusan Sendiri. sendiri. Jadi seperti apa ya? Saya menggunakan hak demokrasi saya untuk memilih Pak Anies. Jadi saya melakukan hal ini dengan
senang dan saya ingin berpolitik yang riang gembira gitu. Riang gembira, Jangan berpolitik dengan dua riang gembira. Nah, harapan daripada kakak berdua, satu sebagai ketua Beta Manis DKI dan lebih tinggi lagi kakak Sari sebagai ketua Dewan Pakar Beta Manis DKI Jakarta nih. Gimana Ade Hana, punya harapan? Misalkan Pak Anies jadi presiden, apa yang kakak Hana mau tawarkan? Yang kedua, bagaimana harapan kepada masyarakat itu sendiri? Oh, oke. Ya saya sangat berharap Pak Anies bisa menang di pemilihan presiden di 2024 ya. Dan saya juga berharap teman-teman relawan se-DKI Jakarta dan se-nasional, tingkatan nasional itu kita terus bekerja keras, berjuang bersama-sama, bersatu, supaya kita bisa tetap bersama sampai di pemilihan Februari 2024. Kalau saya pribadi ya kepada Pak Anies, apalagi menjelang penetapan, ya semoga beliau sehat ya, tetap senyum. Meskipun banyak badai dan tantangan. Meskipun banyak badai dan tantangan, beliau Pasti bisa melewatinya. Ya, beliau harus bisa melewatinya karena banyak sekali dukungan-dukungan baik datang dari partai politik maupun teman-teman yang mencintai Anies lovers itu. Nah, bahwa kita semua hadir untuk beliau. Jadi ketika beliau menjadi presiden, bawalah apa yang menjadi niatan baik dari teman-teman, terutama Indonesia. Kita tahu bahwa hari ini ada pembangunan di Indonesia, tetapi pembangunan seperti apa di Indonesia? Pembangunan manusia berkarakter. Kita tidak ada lagi rasa nyaman di jalan saat ini. Banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi di jalan. Apalagi kaum perempuannya. Apalagi kaum perempuan. Banyak sekali hari ini. Kita menginginkan namanya kenyamanan dan keamanan di negeri ini. Gitu loh, Pak. Kakak Sari ini mungkin penting juga. Sudah pernah ketemu Pak Anies? Saya belum pernah ketemu beliau. Happy-happy saja berarti mendukung? Happy dengan happy. Ade Hana? Kalau untuk secara personal belum ya. Tapi kalau mahnya melihat dari jauh dari sudah, radius. tapi jabat tangan tuh belum. Tapi tetap senang mendukung Pak Anies ya? Oh, Riang dan gembira. ya namanya gitu. politik gembira, politik Asik. senang kami. Politik gembira, politik senang. Betul. Kami tidak bertemu Anies bukan berarti kami tidak mendukung, tidak. Siapapun kan bisa lihat hari ini medsos banyak, ini banyak, buat apa gitu. Sebagai closing statement, apa yang Kakak Sari mau sampaikan? Masyarakat harus cerdas. Masyarakat harus cerdas. Kita hari ini politik di Indonesia ini, terutama hari ini saya mengucapkan selamat kepada rakyat Indonesia karena ditetapkan dengan sistem proporsional terbuka. Itu adalah kemerdekaan dan penghargaan sesungguhnya terhadap hak suara rakyat. Kita harus berterima kasih kepada MK. Mereka memutuskan sesuatu yang terbaik untuk Indonesia. Dan kita juga mendukung semoga ke depan kerja-kerja politik ini berjalan dengan baik. Untuk teman-teman yang tidak menyukai Anies, ada baiknya tidak membawa isu-isu SARA atau apapun yang bisa membahayakan kedamaian Indonesia. Kita butuh kedamaian di Indonesia ini. Kita butuh kedamaian Indonesia, kata Kakak Sari. Ade Hana, closing statement. Closing statement dari saya, jadilah pemilih yang cerdas. Ya, kita sudah selesai berdiskusi, meminta pandangan, pendapat dengan Kakak Sari, Kakak Hana, Putri NTT, dari Katolik, dari Protestan. Artinya, Pak Anies bukan hanya didukung oleh satu golongan, tapi semua golongan sudah mencintai Pak Anies. Bersama Langkah Anies. Langkah Anies adalah media yang terbaik, media yang ada di hati. Kita akan ketemu di sesi kesempatan yang berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.